Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa budaya. Bertemu kembali dalam jelajah budaya Minangkabau. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi cerita dengan pemirsa budaya tentang pasar tradisional di Minangkabau. Salah satu yang masih bertahan sampai hari ini adalah pasar ternak tradisional di Minangkabau. Apa yang menarik pemirsa? Pertama, lokasi. Yang kedua, cara jual beli atau bertransaksi. Dan ketiga, barang-barang yang dijual di sana. Kami mengunjungi sebuah pasar ternak di Batu Sangkar. Bagaimana pemirsa lihat? Berbagai macam binatang ternak seperti sapi, kerbau, kambing dijual di pasar ternak ini. Pasar ternak ini ramainya atau dibuka sekali seminggu, yaitu pada hari Kamis. Berbagai macam pedagang datang ke sini yang datang dari berbagai daerah di seputar Sumatera Barat. Begitupun barang-barang yang mereka jual tidak hanya ternak, ada yang menjual peralatan peternakan seperti tali sapi, ada namanya penyambung tali sapi, itu dalam bahasa lokal disebut kili-kili yang terbuat dari tanduk dan kuku. Ada juga yang menjual topi berbagai macam seperti topi moris, topi pet, topi dari daun kelapa, dan lain-lain sebagainya. Nah, pasar ternak ini semua pedagang ternak bisa masuk ke sini atau berjualan di sini, namun harus membayar sewa lapak. Yang menarik lagi adalah ada beberapa calo dalam tanda kutip, bukan dalam artian negatif, tetapi perantara atau broker bahasa kerennya, yang akan menunjukkan, mengarahkan seseorang yang ingin membeli ternak itu kepada juragan atau majikannya. Nah, setelah terjadi kesepakatan, maka harga akan ditentukan oleh penjual dan pembeli. Biasanya para broker ini mengatur atau menghitung harga dengan penjual dengan cara tertutup dan bahasa isyarat. Ditutup dengan kain atau sebuah topi ataupun jaket. Di bawah kain atau di dalam topi tersebutlah mereka menentukan harga, apakah 20 juta misalnya, 19.500.000, 21 juta, atau berapapun yang disepakati. Setelah harga deal atau ketika ada tawar-menawar, pembeli mungkin minta diskon atau kekurangan harga atau potongan harga, misalnya 700.000, 500.000, atau 250.000 rupiah. Nah, maka si broker atau janang akan bernegosiasi kembali secara tertutup dengan pemilik ternak. Apabila harga sudah disepakati, maka terjadilah transaksi dan pembeli memberikan uang muka atau down payment yang di dalam bahasa lokal disebut kapalo uang atau tando jadi, sebagai akad transaksi sudah dilaksanakan. Namun, jika harga yang sudah terjadi tawar-menawar tadi tidak menjadi transaksi, yang mengetahui harga hanyalah antara penjual dan pembeli atau penjual dengan broker atau janang yang ada di pasar ternak tersebut. Artinya, tidak menutup kemungkinan sapi tersebut bisa terjual lebih mahal atau lebih murah daripada yang ditawarkan kepada pembeli yang pertama. Sebelum membeli, pemirsa, pengunjung pasar ternak tradisional ini juga bisa berkeliling di seputar pasar ternak. Ada juga yang menjual nasi, minuman, atau restoran, namun dengan kondisi yang cukup sederhana. Ada juga yang menjual pakaian bekas, ada juga yang menjual peralatan pertanian seperti sabit, parang, cangkul, dan lain-lain peralatan peternakan dari besi. Selanjutnya, setelah sapi dijual,
atau dibeli oleh pembeli, maka sapi akan dibawa ke sebuah lokasi untuk dinaikkan ke atas mobil. Sapi tersebut akan dibawa kemana atau di mana pembeli itu tinggal. Misalnya ada yang tinggal dari daerah sekitar yang berjarak 20 atau 15 km seperti dari daerah Batipuh, Pariangan, Saruaso, dan lain-lain sebagainya. Sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil pickup, ada yang mobil L300, ada yang truk. Setelah itu, ketika sapi akan keluar dari pasar ternak, maka diwajibkan membayar retribusi. Dan petugas di gerbang tersebut akan memberikan surat pas atau surat jalan untuk sapi tersebut. Dahulunya, pos untuk pemeriksaan ini belum begitu ketat. Tapi setelah dikelola oleh pemerintah daerah yang tujuannya baik, yaitu untuk menjaga apakah sapi itu sapi yang halal atau yang haram, maka diperlukan pemeriksaan yang cukup ketat. Dan ini pun menghasilkan retribusi untuk pemerintah daerah. Tapi sayang pemirsa, atau mungkin sebuah masukan saja bagi kita bersama. Di zaman modern ini, di zaman now, seperti kata-kata kaum milenial, pasar ternak yang tradisional tentu perlu diperbaiki dari segi kebersihan. Seperti pemirsa lihat, saluran air yol atau got itu masih bertumpukan dengan sampah-sampah. Ini mungkin kewajiban atau tugas bagi dinas terkait. Tidak hanya memungut retribusi, parkir dan lain sebagainya, tapi juga bertanggung jawab terhadap kebersihan pasar. Penjual ternak yang datang dari daerah luar, biasanya mereka sudah datang sore atau pada malam hari. Nah, sapi itu akan diletakkan di tempat yang sudah mereka sewa, dan rumputnya dia beli kepada para pedagang rumput yang ada di dalam lokasi pasar ternak. Ini pun juga menghidupkan ekonomi masyarakat lokal. Sungguh sebuah kenaifan jika pasar ternak yang bisa menimbulkan banyak efek ekonomi tidak terkelola dengan baik. Pemirsa, itulah salah satu kearifan lokal masyarakat Minangkabau dalam bertransaksi, yaitu namanya maroso, ada yang disebut dengan baraso, ada yang disebut dengan baroso. Artinya transaksi disembunyikan di bawah kain dengan memakai simbol dari jari-jari yang ada. Nilainya adalah jika transaksi tidak terjadi, harga tidak ada masalah. Itulah kerahasiaan harga bagi pembeli dan penjual. Mungkin ini perlu kita lestarikan agar nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita dahulu tetap lestari sampai ke generasi berikutnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.